Kepemimpinan dalam Pemerintahan Indonesia. Analisis komparatif kepemimpinan Insinyur Soekarno dan Profesor Dr. B.J. Habibie berdasarkan 12 variabel pemimpin yang baik, good leader. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Dosen pengampu Dr. Taufan Maulamin. Video dibuat oleh kelompok 8 kelas manajemen perpajakan pasca sarjana ilmu administrasi Institut Setiami yang terdiri dari F. Dinar M. Gultom dengan NIM BC 242120160 dan Elena Jessica NIM BC 241120002. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam sebuah perjalanan mengenang jejak dua tokoh besar bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Dua sosok pemimpin yang dengan cara dan karakter masing-masing, telah membawa Indonesia melangkah ke arah kemajuan dan perubahan. Insinyur Soekarno dikenal luas sebagai Bapak Proklamator, seorang pemimpin karismatik yang menjadi penggagas Pancasila dan simbol persatuan bangsa. Dengan semangat revolusionernya, beliau memimpin Indonesia keluar dari penjajahan dan membangun fondasi kebangsaan yang kokoh. Pemimpinannya menekankan semangat nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan kebanggaan akan jati diri sebagai bangsa merdeka. Sementara itu, B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, seorang ilmuwan brilian yang berjasa besar dalam dunia dirgantara. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Di masa kepemimpinannya yang singkat namun krusial, Habibie menjadi pelopor era reformasi, meletakkan dasar-dasar demokrasi, dan membuka jalan bagi kebebasan berpendapat, serta pemilihan umum yang lebih terbuka. Meski berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, Soekarno seorang orator dan ideolog, Habibie seorang teknokrat dan ilmuwan. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal keberanian untuk membawa perubahan besar bagi bangsa. Mereka adalah cerminan dari nilai-nilai luhur kepemimpinan, visi yang tajam, dedikasi tanpa henti, dan komitmen terhadap kemajuan Indonesia. Warisan yang ditinggalkan oleh Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie bukan hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan kita hari ini. Dari mereka kita belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang berakar pada semangat kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan demokrasi. Mereka membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani bermimpi besar, berjuang dengan tekun, dan mengabdi sepenuh hati untuk kemajuan bangsanya. 12 variabel good leader. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam analisis komparatif antara kepemimpinan Ir. Soekarno dan Prof. Dr. B.J. Habibie, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami kerangka dasar yang akan menjadi acuan dalam penilaian ini, yaitu 12 variabel kepemimpinan yang baik atau 12 variabel good leader. Kedua tokoh ini merupakan pemimpin besar bangsa yang memiliki gaya kepemimpinan yang khas dan kontekstual dengan zamannya. Namun, untuk dapat menganalisis dan membandingkan secara objektif, kita memerlukan standar atau tolok ukur yang dapat menggambarkan kualitas dan karakter kepemimpinan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan 12 variabel tersebut. Variabel-variabel yang dianggap merepresentasikan sosok pemimpin yang ideal. Pemahaman ini penting karena akan menjadi landasan dalam mengevaluasi kekuatan, keunikan, dan kontribusi masing-masing pemimpin dalam membawa bangsa ini pada masa kepemimpinannya. Nah, yang pertama itu integrity atau integritas. Integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang berintegritas akan senantiasa bertindak jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada prinsip moral yang kuat. Karakter seperti ini menciptakan kepercayaan di antara anggota tim, karena mereka melihat nih pemimpinnya sebagai sosok yang dapat diandalkan dan memegang komitmen secara sungguh-sungguh. Menurut Warren Bennis, seorang tokoh terkemuka dalam studi kepemimpinan, menegaskan pentingnya integritas sebagai salah satu elemen mendasar dalam membangun kepercayaan. Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang efektif harus menunjukkan integritas dalam setiap tindakannya, yang artinya mereka tidak hanya konsisten dan dapat dipercaya, tetapi juga setia pada janji-janji yang telah dibuat. Bagi Warren Bennis, integritas bukan sekedar nilai pribadi,
melainkan landasan utama bagi terciptanya hubungan yang kuat antara pemimpin dan para pengikutnya. Tanpa integritas, kepemimpinan akan kehilangan arah dan kestabilannya. Pemimpin yang tidak mampu menjaga kepercayaan melalui sikap dan tindakan yang konsisten akan sulit mempertahankan loyalitas dan rasa hormat dari timnya. Oleh karena itu, integritas bukan hanya penting, ia adalah syarat mutlak dalam membangun kepemimpinan yang berkelanjutan dan berpengaruh. Nah, teman-teman, setelah membahas integritas atau integritas, yang kedua ini kita akan membahas clear goals atau tujuan yang jelas. Seorang pemimpin yang efektif selalu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur dan dapat dicapai. Dengan adanya tujuan yang jelas, tim memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arah yang harus ditempuh, serta bagaimana nih keberhasilan dapat diukur. Kejelasan dalam penetapan tujuan menjadi fondasi penting dalam membangun kerja tim yang fokus dan produktif. Salah satu kontribusi teoritis yang paling berpengaruh dalam menjelaskan pentingnya tujuan yang jelas yaitu datang dari Edwin Locke dan Gary Latham melalui goal setting theory atau teori penetapan tujuan. Mereka menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang selama itu tetap realistis dan dapat dicapai serta mendorong kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang samar atau terlalu mudah. Nah, menurut mereka juga, tujuan yang jelas mampu memberikan fokus yang lebih tajam, meningkatkan energi kinerja, serta menumbuhkan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Tidak hanya itu, umpan balik yang konsisten tentang sejauh mana kemajuan tantangan menuju tujuan juga menjadi elemen penting dalam menjaga motivasi individu tetap tinggi. Selain itu, tingkat komitmen seorang terhadap tujuan yang ditetapkan sangat menentukan seberapa baik hasil yang dapat dicapai. Nah, dengan kata lain nih, Locke and Latham menekankan bahwa tujuan bukan sekedar daftar keinginan atau harapan kosong nih teman-teman, melainkan merupakan pemicu kuat yang mampu mengarahkan motivasi dan meningkatkan performa secara nyata. Setelah kita membahas clear goals atau tujuan yang jelas, kita akan membahas good example atau contoh yang baik. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Ia harus menjadi teladan yang hidup bagi timnya dalam hal etos kerja, sikap, dan perilaku. Pemimpin menunjukkan standar yang ingin ia lihat diwujudkan oleh tim, karena dari dirinya lah contoh itu bermula. Nah, dalam buku yang sangat berpengaruh, berjudul The Leadership Challenge menurut James M. Scousses dan Barry Z. Posner, menggarisbawahi nih pentingnya prinsip model The Way sebagai praktik kepemimpinan yang paling mendasar dan pertama. Prinsip ini menekankan bahwa kredibilitas adalah fondasi utama dari kepemimpinan. Artinya, seorang pemimpin harus benar-benar melakukan apa yang ia katakan, atau yang disebut dengan prinsip do what you say. Nah, integritas dan konsistensi antara nilai-nilai yang diucapkan dengan tindakan nyata adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Lebih dari itu, pemimpin juga dituntut untuk menjelaskan dan mengklarifikasi nilai-nilai pribadi yang ia pegang. Nilai-nilai ini tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan sehari-harinya. Ketika nilai-nilai tersebut dijalankan dengan tulus, maka tim akan melihatnya sebagai pedoman yang konkret, bukan sekedar idealisme kosong. Pemimpin juga harus mampu menetapkan contoh yang nyata, baik dalam menunjukkan semangat kerja, menjunjung etika, maupun dalam cara berinteraksi dengan sesama. Dalam hal ini, pemimpin menjadi cermin dan standar hidup bagi timnya. Oleh sebab itu, menurut Scousses dan Posner, seorang pemimpin tidak bisa mengharapkan orang lain melakukan sesuatu jika dirinya sendiri tidak bersedia melakukannya atau mencontohkannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui good example atau contoh yang baik, sekarang kita beralih tentang vision atau visi. Seorang pemimpin yang memiliki visi adalah sosok yang mampu melihat jauh ke depan, membayangkan masa depan yang lebih baik, dan menyampaikan pandangan tersebut secara jelas kepada timnya.
Visi yang kuat tidak hanya menjadi arah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan semangat bersama. Kemampuan untuk mengkomunikasikan visi inilah yang membuat tim dapat memahami tujuan besar yang ingin dicapai, serta merasa tergerak untuk bersama-sama mewujudkannya. Dalam buku berjudul The Leadership Challenge, menurut James M. Scauzes dan Barry Z. Posner juga menekankan pentingnya aspek ini dalam kepemimpinan. Mereka mengidentifikasikan inspire a shared vision atau menginspirasi yang dibagikan bersama sebagai salah satu dari 5 praktik utama dalam kepemimpinan yang efektif. Nah, menurut Scauzes dan Posner ini, visi adalah gambaran ideal dan unik tentang masa depan. Ini bukan sekedar mimpi, melainkan lukisan yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan menarik yang dapat diraih jika seluruh tim bergerak bersama. Namun, mereka juga menegaskan nih teman-teman bahwa visi bukanlah milik eksklusif sang pemimpin. Sebaliknya, visi dipahami dan dimiliki bersama oleh seluruh anggota tim atau organisasi. Nah, ketika visi menjadi milik bersama, maka seluruh pihak akan merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam mencapainya. Lebih dari itu, visi adalah sumber energi dan motivasi. Visi yang kuat mampu menyatukan orang-orang dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda, memberikan mereka arah dan tujuan, serta mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya perlu memiliki visi, tetapi juga menghidupkan lewat kata-kata dan tindakan nyata. Ketika visi itu terasa hidup dan nyata, maka orang-orang yang di sekitarnya pun akan terinspirasi untuk ikut bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Jadi itulah tentang penjelasan visi ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas vision ataupun visi, kita lanjut membahas tentang clear communication atau komunikasi yang jelas. Dalam kepemimpinan komunikasi yang efektif dan terbuka, memegang peran yang sangat penting. Seorang pemimpin dituntut untuk menyampaikan ide, instruksi, serta umpan balik secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Nah, tanpa komunikasi yang baik, risiko kesalahpahaman dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas menjadi semakin besar. Menurut Ken Blakehart, seorang pakar kepemimpinan yang dikenal dengan konsepnya One Minute Manager, menekankan bahwa pentingnya kejelasan dalam komunikasi. Ia berpendapat bahwa kejelasan merupakan kunci utama dalam penetapan tujuan maupun dalam pemberian umpan balik yang efektif. Nah, menurut si Blakehart, tujuan yang jelas akan menghasilkan perilaku yang jelas pula. Nah, ketika seorang karyawan tidak memahami secara pasti apa yang diharapkan darinya, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu mengkomunikasikan tujuan dengan tegas dan transparan. Selain itu, Blakehart juga menyoroti pentingnya umpan balik yang jelas. Umpan balik yang diberikan secara samar-samar atau tidak spesifik hanya akan membingungkan dan tidak memberikan arahan yang nyata untuk perbaikan. Sebaliknya, umpan balik yang spesifik, langsung dan mudah dimengerti akan membantu karyawan memahami kinerja mereka dan memperbaikinya bila diperlukan. Dengan demikian nih, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan terbuka bukan hanya mendukung kelancaran kerja tim, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun hubungan kerja yang produktif dan saling percaya antar pemimpin dan anggota timnya. Selanjutnya, kita akan membahas expect the best atau mengharapkan yang terbaik. Seorang pemimpin yang baik selalu menaruh kepercayaan penuh pada kemampuan timnya. Ia tidak hanya memimpin tetapi juga menginspirasi dan mendorong setiap anggota tim untuk menggali serta mencapai potensi maksimal mereka. Dalam banyak kasus, harapan yang tinggi dari seorang pemimpin justru menjadi pemicu utama munculnya performa kerja yang tinggi pula. Pemikiran sejalan ini dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam karya Revolutionary-nya. McGregor membagi asumsi manajer terhadap motivasi karyawan ke dalam 2 kategori besar, yang dikenal sebagai teori X dan teori Y.
Teori X mencerminkan pandangan pesimis terhadap karyawan. Dalam perspektif ini, karyawan dianggap secara alami malas, tidak memiliki ambisi, enggan bertanggung jawab, dan hanya akan bekerja jika diawasi ketat atau bahkan diancam dengan hukuman. Manajer yang menganut teori X cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan penuh kontrol. Sebaliknya, teori Y menunjukkan pandangan yang lebih positif. Karyawan yang diasumsikan dengan individu yang ada pada dasarnya termotivasi, bertanggung jawab, dan mampu menikmati pekerjaan serta tantangan yang dihadapi. Dalam lingkungan kerja yang mendukung, mereka dapat berkontribusi secara aktif dan bahkan mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut McGregor sendiri, itu bahwa manajer yang berpegang pada teori Y, yang percaya dan mengharapkan hal-hal terbaik dari karyawannya akan lebih mungkin menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan penuh motivasi. Keyakinan positif seorang manajer terhadap bawahannya akan memunculkan respon yang sepadan dari karyawan. Sebaliknya, jika manajer mulai dengan asumsi negatif dan ekspektasi rendah, maka besar kemungkinan itulah yang akan tercermin dalam perilaku karyawan mereka. Dengan demikian, kepercayaan dan harapan seorang pemimpin bukan hanya cerminan dari gaya kepemimpinan yang dipilih, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk budaya kerja yang berdaya saing dan berorientasi pada pencapaian. Nah, setelah kita melakukan expect the best sebagai pemimpin yang baik, kita perlu juga melakukan support atau dukungan. Memberikan harapan terbaik kepada tim seringkali menghasilkan dampak yang lebih kuat dibandingkan sekedar memberikan dukungan moral, emosional, ataupun praktis. Ketika seorang pemimpin menunjukkan keyakinan penuh terhadap potensi timnya, hal ini dapat memicu semangat, rasa percaya diri, dan dorongan untuk memberikan performa terbaik. Namun, demikian, harapan saya tidak cukup. Agar tidak mampu mewujudkan ekspektasi tersebut, mereka tetap membutuhkan bentuk dukungan konkret yang membantu mereka melewati berbagai tantangan serta memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Pemikiran ini sejalan dengan teori penetapan tujuan atau goal setting theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Ledham. Meskipun teori ini secara utama menyoroti pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang untuk mendorong kinerja yang lebih baik, Locke dan Ledham juga secara implisit menekankan pentingnya adanya dukungan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Individu yang dihadapkan pada target yang menantang tetap memerlukan dukungan dalam bentuk ketersediaan waktu, informasi, alat kerja, serta bimbingan yang relevan, agar mereka mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Selain itu, dukungan berupa umpan balik yang konstruktif dari atasan ataupun rekan kerja juga menjadi kunci penting dalam membantu individu melacak kemajuan mereka, memahami apa yang perlu diperbaiki, dan melakukan penyesuaian secara tepat waktu. Dengan demikian, dukungan dalam konteks pencapaian tujuan tidak hanya bersifat tambahan, melainkan merupakan elemen esensial yang berfungsi sebagai fasilitator. Dukungan ini memungkinkan individu tetap berkomitmen terhadap tujuan, menghadapi rintangan dengan lebih siap, dan akhirnya mampu mencapai hasil yang optimal. Ketika harapan tinggi dibarengi dengan dukungan yang memadai, potensi tim dapat tumbuh secara maksimal dan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Nah, setelah kita melakukan expect the best sebagai pemimpin yang baik, kita perlu juga melakukan support atau dukungan. Memberikan harapan terbaik kepada tim seringkali menghasilkan dampak yang lebih kuat dibandingkan sekedar memberikan dukungan moral, emosional, ataupun praktis. Ketika seorang pemimpin menunjukkan keyakinan penuh terhadap potensi timnya, hal ini dapat memicu semangat, rasa percaya diri, dan dorongan untuk memberikan performa terbaik. Namun, demikian, harapan saya tidak cukup. Agar tidak mampu mewujudkan ekspektasi tersebut, mereka tetap membutuhkan bentuk dukungan konkret yang membantu mereka melewati berbagai tantangan serta memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan.
Pemikiran ini sejalan dengan teori penetapan tujuan atau goal setting theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke dan Gary Ledham. Meskipun teori ini secara utama menyoroti pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang untuk mendorong kinerja yang lebih baik, Locke dan Ledham juga secara implisit menekankan pentingnya adanya dukungan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Individu yang dihadapkan pada target yang menantang tetap memerlukan dukungan dalam bentuk ketersediaan waktu, informasi, alat kerja, serta bimbingan yang relevan, agar mereka mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Selain itu, dukungan berupa umpan balik yang konstruktif dari atasan ataupun rekan kerja juga menjadi kunci penting dalam membantu individu melacak kemajuan mereka, memahami apa yang perlu diperbaiki, dan melakukan penyesuaian secara tepat waktu. Dengan demikian, dukungan dalam konteks pencapaian tujuan tidak hanya bersifat tambahan, melainkan merupakan elemen esensial yang berfungsi sebagai fasilitator. Dukungan ini memungkinkan individu tetap berkomitmen terhadap tujuan, menghadapi rintangan dengan lebih siap, dan akhirnya mampu mencapai hasil yang optimal. Ketika harapan tinggi dibarengi dengan dukungan yang memadai, potensi tim dapat tumbuh secara maksimal dan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas encouragement atau dorongan, atau dengan kata lain, semangat. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan tim, tetapi juga mampu memberikan motivasi yang membangkitkan semangat kerja dan ketekunan. Pemimpin yang baik mendorong anggota tim untuk terus maju, tidak mudah menyerah, dan merasa dihargai dalam setiap proses kerja yang mereka jalani. Dalam konteks ini, pandangan Carol Dweck, seorang psikolog ternama dengan teori mindset-nya, memberikan wawasan penting mengenai bagaimana dorongan seharusnya diberikan agar dapat menghasilkan dampak terbaik. Menurut Dweck, dorongan yang efektif harusnya berakar pada pengembangan growth mindset, yaitu pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, ketekunan, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pemimpin sebaiknya tidak hanya memuji bakat atau kecerdasan bawahannya, yang justru dapat memicu fixed mindset, tetapi lebih menekankan pada upaya dan ketekunan yang ditunjukkan oleh anggota tim. Selain itu, Dweck juga menekankan pentingnya mendorong pembelajaran dari kegagalan. Pemimpin perlu membantu anggota tim untuk melihat kegagalan bukan sebagai tanda ketidakmampuan, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Nah, dengan demikian, kegagalan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi justru menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Dorongan yang berfokus pada proses, bukan hasil semata, juga sangat penting dalam membangun resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Dengan pendekatan ini, individu tidak hanya terdorong untuk mencapai tujuan, tetapi juga memiliki keinginan yang kuat untuk terus berkembang, bahkan saat menghadapi hambatan. Seorang pemimpin yang memahami hal ini akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga membangun mentalitas tangguh dan semangat belajar yang berkelanjutan di antara anggota timnya. Selanjutnya kita akan membahas recognition, yaitu pengakuan ataupun apresiasi. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menghargai kontribusi setiap anggota timnya. Tindakan sederhana seperti memberikan pengakuan atas kerja keras dan pencapaian seorang ternyata memiliki dampak besar dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas tim. Penghargaan tersebut bukan hanya untuk apresiasi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan teori psikologi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yakni hierarki kebutuhan. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, terdapat satu tingkat kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, harga diri, yaitu mencakup keinginan individu untuk merasa kompeten, berprestasi, dan mandiri. Dan yang kedua itu penghargaan dari orang lain, yang mencakup kebutuhan akan reputasi, status, pengakuan, perhatian, dan apresiasi dari lingkungan sekitar.
Nah, ketika seorang pemimpin memberikan pengakuan dan apresiasi atas pencapaian seseorang, sejatinya mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhan psikologis terpenting dalam diri individu tersebut. Pemenuhan kebutuhan penghargaan ini membuat seseorang merasa lebih berharga dan dihargai, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Bahkan, hal ini dapat mendorong individu untuk terus berkembang dan mencapai tingkat aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana seseorang mampu mewujudkan potensi terbaik dalam dirinya. Dengan demikian, memberikan penghargaan bukan hanya untuk kepemimpinan yang bijaksana, tetapi juga strategi psikologis yang efektif untuk membangun tim yang termotivasi, loyal, dan bekerja tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas stimulating work, atau pekerjaan yang menantang. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bertugas mengatur atau mengawasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang menantang dan mendorong kreativitas serta pertumbuhan pribadi setiap anggota timnya. Dalam lingkungan semacam ini, para karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna dan daya tarik yang tinggi. Pandangan ini dengan teori yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg, yaitu teori dua faktor, motivator and hygiene. Dalam teorinya, Herzberg mengidentifikasikan dua faktor utama yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang, faktor motivator dan faktor hygiene. Di antara faktor motivator yang ia sebutkan, yaitu prestasi atau achievement, dan pekerjaan itu sendiri, the work itself, menempati posisi penting. Menurut Herzberg, pekerjaan itu sendiri dapat menjadi sumber motivasi yang kuat, terutama jika pekerjaan tersebut menawarkan tantangan, kesempatan untuk belajar, dan rasa pencapaian. Inilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri seorang karena ia merasa pekerjaan yang dilakukan bernilai dan memberi makna. Implikasinya, bagi para manajer dan pemimpin adalah perlunya melakukan job enhancement atau memperkaya pekerjaan. Ini berarti menambahkan unsur-unsur yang menantang dan memberi ruang bagi pengembangan diri, alih-alih hanya berfokus pada perbaikan kondisi kerja atau pemberian gaji semata, yaitu menurut Herzberg hanya termaksud dalam kategori faktor hygiene dan tidak cukup untuk menciptakan motivasi jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas focus on team interests and needs, yaitu fokus pada kepentingan dan kebutuhan tim. Dalam dunia kepemimpinan modern, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau keuntungan perusahaan semata. Sebaliknya, pemimpin yang baik adalah mereka yang memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan timnya. Pendekatan ini menciptakan rasa empati yang kuat serta mempererat hubungan antar anggota tim. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan pemikiran ini adalah Robert Greenleaf, pencetus konsep kepemimpinan pelayan, servant leadership. Greenleaf memperkenalkan filosofi bahwa seorang pemimpin sejati pada dasarnya adalah seorang pelayan. Artinya, prioritas utama seorang pemimpin bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang lain, terutama anggota tim yang dipimpinnya. Tujuan utamanya adalah seorang pemimpin pelayan untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan individu dalam tim. Konsep ini menekankan pentingnya pemimpin untuk mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, membangun menyelesaikan konflik atau permasalahan yang dihadapi tim, serta mendorong pengembangan pribadi setiap anggotanya. Kepemimpinan yang demikian berakar pada kepedulian terhadap kebutuhan dan kepentingan para pengikut, bukan sekedar pencapaian target organisasi. Greenleaf meyakini bahwa organisasi yang dipimpin dengan semangat kepemimpinan pelayan akan menjadi organisasi yang lebih sehat, etis, dan produktif dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga cara-cara etis dan manusiawi dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas inspiration ataupun inspirasi. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memimpin melalui instruksi dan aturan, tetapi mampu menginspirasi timnya melalui tindakan nyata, kata-kata yang bermakna, serta visi yang kuat dan meyakinkan. Pemimpin semacam ini mampu menyalakan semangat dalam diri setiap anggota timnya, mendorong mereka untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang lebih besar.
Inspirasi dalam konteks pemimpinan merupakan kekuatan pendorong yang fundamental. Ia menjadi landasan bagi munculnya kreativitas, motivasi, dan keberanian untuk melangkah maju. Scott Barry Kaufman, seorang psikolog kognitif yang dikenal luas atas penelitiannya tentang kreativitas dan potensi manusia, memandang inspirasi sebagai momen transenden, sebuah pengalaman yang menggerakkan seorang secara emosional dan intelektual, hingga muncul dorongan kuat untuk bertindak dan mengejar sesuatu yang baru atau lebih tinggi. Menurut Kaufman sendiri, inspirasi memiliki 3 karakteristik utama. Pertama adalah pembangkitan, evocation, yaitu membawa inspirasi tidak dapat dipaksakan. Ia hadir secara spontan, muncul dari pengalaman atau pengaruh yang menyentuh hati dan pikiran. Kedua adalah transcendence, di mana inspirasi membawa seorang melampaui batasan diri dan egonya, memperluas pandangannya terhadap dunia dan membuka cakrawala baru akan kemungkinan yang lebih besar. Ketiga adalah pendekatan motivasi, approach motivation, yaitu dorongan positif yang bertindak mendorong seorang bergerak maju dengan semangat dan antusiasme, bukan karena takut gagal, melainkan karena hasrat untuk meraih sesuatu yang bermakna. Melalui pemahaman ini, Kaufman menegaskan bahwa inspirasi bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi merupakan kekuatan penting dalam pertumbuhan pribadi dan pencapaian kreatif. Dalam kepemimpinan, inspirasi menjadi elemen yang membedakan seorang pemimpin biasa dari pemimpin besar, yang bukan hanya mengarahkan, tetapi juga membangkitkan semangat dan membuka potensi terbaik dalam diri orang lain. Setelah membahas 12 variabel menjadi pemimpin yang baik, selanjutnya kita akan membahas biodata dan perjuangan dari Bapak Presiden I.R. Soekarno. Bapak I.R. Soekarno, yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Dengan nama asli Kusno Sosro Diharjo. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pendidikan formalnya dimulai dengan Europes Lager School (ILS) di Mojokerto, sebuah sekolah dasar khusus untuk anak-anak Eropa dan pribumi terpilih pada masa Hindia Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Soekarno melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Hoger Burger School (HBS) di Surabaya, tempat ia mulai aktif dan bergaul dalam pergaulan intelektual dan nasionalis. Kehausannya akan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa membawanya menempuh pendidikan tinggi di Teknis Hogeschool THS di Bandung, yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Dengan mengambil jurusan teknik sipil, ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1926 dengan gelar insinyur. Namun, kiprah Soekarno tidak hanya berhenti di dunia teknik. Ia dikenal sebagai seorang tokoh proklamator dan nasionalis yang memiliki visi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui pidato-pidatonya yang menggetarkan jiwa, Soekarno menjelma sebagai orator ulung dan ideologis yang mampu membangkitkan semangat karya untuk lepas dari belenggu penjajahan. Peran pentingnya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bersama Muhammad Hatta menandakan babak baru dalam sejarah bangsa. Sebagai pemimpin negara, Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama sejak tahun 1945 hingga 1967. Kepemimpinannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan bangsa, baik dalam bidang politik, ideologi, maupun kebudayaan. Setelah kita mengetahui biodata dan perjuangan dari Bapak Presiden I.R. Soekarno, mari kita membahas tentang biodata dan perjuangan dari Bapak Presiden B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai Bapak B.J. Habibie adalah tokoh besar bangsa Indonesia yang dikenal sebagai teknokrat, inovator, sekaligus Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Menjabat pada periode tahun 1998 hingga 1999. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie merupakan seorang ilmuwan dan insinyur dirgantara kelas dunia. Ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman hingga meraih gelar doktor dalam bidang konstruksi pesawat terbang dengan predikat tertinggi, summa cum laude.
Kepakarannya membawanya meniti karir cemerlang di salah satu perusahaan penerbangan yang terkemuka di Jerman, yaitu Messerschmitt Bölkow Böhm (MBB). Di sana, Bapak Habibie mendapatkan julukan Mr. Crack karena keahliannya menganalisis retakan crack pada struktur pesawat, sebuah keahlian yang sangat penting dalam dunia kedirgantaraan. Sebagai presiden, Bapak Habibie dikenal fokus pada upaya demokratisasi dan reformasi, terutama dalam masa transisi pasca Orde Baru yang penuh tantangan. Warisan intelektual dan semangat inovasi yang ia tanamkan tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia hingga saat ini. Setelah kita membahas tentang biodata dan perjuangan dari masing-masing Presiden Republik Indonesia, Bapak Y.R. Soekarno dan Bapak B.J. Habibie, mari kita melanjutkan analisis komparatif dan penilaian berdasarkan 12 variabel good leader dari antara dua tokoh ini dengan skor skala 1 sampai 10. Yang pertama, integritas atau integritas. Integritas merupakan nilai fundamental dalam kepemimpinan dan dua tokoh besar Indonesia, Soekarno dan B.J. Habibie, menunjukkan bagaimana nilai ini menjadi landasan dalam tiap tindakan dan keputusan mereka. Bapak Soekarno, sang proklamator, memperlihatkan integritasnya melalui komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kesetiaannya terhadap Pancasila dalam perjuangannya yang konsisten dalam menegakkan cita-cita nasionalisme serta penolakan terhadap kolonialisme menjadi bukti nyata dari karakter kepemimpinannya. Ia tidak hanya berjuang di medan politik, tetapi juga bersedia menanggung risiko pribadi, seperti dipenjara dan diasingkan, demi mempertahankan ideologi pemersatu bangsa dalam sebagai situasi sulit dan tekanan ideologis. Soekarno tetap setia pada cita-cita bangsa yang luhur atas keteguhan dan konsistensinya. Integritas Soekarno dinilai sempurna dengan skor 10 dari 10. Sementara itu, Bapak B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok negarawan dengan integritas tinggi. Di masa transisi yang penuh tantangan, ia mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Bapak Habibie memimpin era reformasi dengan tekad kuat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Integritasnya tercermin dalam kejujuran serta keberaniannya mengambil resiko demi reformasi, sekaligus mempertahankan dedikasi terhadap prinsip-prinsip profesionalisme. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bersih dari skandal korupsi, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Kontribusinya dalam bidang teknologi, khususnya kedirgantaraan, serta visinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK, menunjukkan bahwa komitmen yang mendalam pada kemajuan bangsa. Karena itu, Bapak Habibie juga layak memperoleh skor 10 dari 10 dalam aspek integritas. Dalam perbandingannya, integritas Soekarno lebih tampak dalam keteguhan memegang prinsip kebangsaan dan perjuangan melawan penindasan. Sedangkan integritas Habibie terwujud dalam keberanian mengambil langkah reformasi dan komitmen pada demokrasi yang bersih. Meski lahir dari konteks zaman yang berbeda, keduanya menjadi teladan yang penting bagaimana integritas membentuk karakter kepemimpinan yang visioner dan berdampak besar bagi bangsa. Dua, clear goals. Dalam konteks kepemimpinan nasional, konsep clear goals atau tujuan yang jelas menjadi salah satu aspek fundamental yang menentukan arah dan keberhasilan seorang pemimpin. Dua sosok Presiden Indonesia, yakni Soekarno dan B.J. Habibie, menghadirkan gambaran yang kontras namun saling melengkapi dalam penerapan tujuan kepemimpinan mereka. Soekarno menampilkan clear goals yang sangat kental dengan nuansa ideologis dan semangat perjuangan nasional. Kepemimpinannya ditandai oleh visi besar yang membakar semangat rakyat untuk meraih kemerdekaan dan membentuk identitas bangsa. Tujuannya bersifat makro, nasional, dan sangat transformatif dalam membangun negara baru. Ia menggunakan retorika yang menggugah, simbolisme yang kuat, serta narasi yang heroik untuk menyatukan rakyat dalam cita-cita luhur.
Visi Soekarno bukan hanya memobilisasi, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bangsa. Sebaliknya, B.J. Habibie menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada solusi. Dalam masa transisi yang penuh krisis, B.J. Habibie menetapkan tujuan yang jelas dan terfokus pada reformasi, stabilisasi, serta pembangunan kembali fondasi negara. Tujuan yang jelas dalam kepemimpinannya tidak hanya ditunjukkan untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan, tetapi juga untuk membuka jalan menuju era demokratisasi dan modernisasi. Tujuannya bersifat restoratif, dengan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis. Jika dibandingkan, Soekarno membawa visi besar yang mampu menggugah emosi dan menciptakan gerakan nasional yang revolusioner. Ia mendapatkan skor 9 dari 10 dalam aspek clear goals, terutama karena kemampuannya membangkitkan semangat rakyat. Namun terkadang tujuannya dinilai kurang spesifik dalam konteks tata kelola modern dan teknokratis. Sementara itu, B.J. Habibie memperoleh skor 8 dari 10. Ia dikenal mampu mengkomunikasikan tujuannya dengan jernih, logis, dan terstruktur. Meski demikian, pendekatannya kadang dianggap kurang menyentuh aspek emosional rakyat. Keputusan cepat untuk memberikan referendum bagi Timur Timur, meski dianggap berani oleh sebagian pihak, juga menuai kritik karena dinilai terlalu terburu-buru dan kurang matang secara perencanaan strategis. Kedua pemimpin ini, meskipun berbeda gaya dan prioritas, menunjukkan satu kesamaan penting bahwa memiliki tujuan yang jelas adalah elemen esensial dalam kepemimpinan yang efektif, baik dalam menginspirasi bangsa untuk meraih kemerdekaan maupun dalam menavigasi masa krisis dan membangun masa depan. Kejelasan arah menjadi fondasi utama bagi kemajuan suatu negara. Kita akan membahas good example. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, dua tokoh besar yang sering dijadikan panutan adalah Soekarno dan B.J. Habibie. Keduanya menampilkan karakteristik kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama berhasil menjadi contoh teladan atau good example bagi bangsa Indonesia dalam konteks zamannya masing-masing. Bapak Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia merupakan sosok pemimpin yang penuh semangat, dedikasi tinggi terhadap perjuangan, dan sangat menjunjung tinggi persatuan nasional. Ia menjadi good example melalui semangat revolusioner yang membara, karisma luar biasa yang mampu mempersatukan bangsa dari berbagai latar belakang, serta dedikasi ideologis yang tak tergoyahkan dalam membangun identitas dan kedaulatan bangsa. Pidato-pidatonya yang membakar semangat dan sikap yang konsisten dalam melawan penjajahan menjadikan simbol hidup dari cita-cita kemerdekaan. Namun, gaya hidup pribadinya, terutama yang berkaitan dengan praktik poligami, menjadi catatan tersendiri dalam menilai keteladanan pribadinya secara menyeluruh. Atas dasar itu, Soekarno mendapatkan skor 8 dari 10 dalam hal keteladanan. Sementara itu, Bapak Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia tampil sebagai pemimpin di tengah masa transisi dan krisis nasional yang sangat menantang. Ia menjadi good example melalui integritas profesional yang bersih, keberanian dalam mendorong reformasi, kecerdasannya dalam mencari solusi, serta sikap kenegarawan yang luar biasa, selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi. Bapak Habibie juga dikenal sebagai sosok yang tulus dan rasional, memperlihatkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil resiko demi kebaikan yang lebih besar. Namun demikian, sebagai pihak yang mengkritiki keterlibatannya dalam rezim otoriter sebelumnya, serta gaya komunikasinya yang terkadang terlalu teknis, sehingga tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam konteks keteladanan, Habibie juga dinilai dengan skor 8 dari 10. Melalui perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa
Baik Bapak Soekarno maupun Bapak B.J. Habibie telah memberikan pelajaran berharga tentang kepemimpinan. Meskipun berasal dari latar belakang dan era yang berbeda, keduanya menunjukkan bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi sumber inspirasi dan pembentukan karakter bangsa melalui keteladanan, baik dalam gagasan, tindakan, maupun prinsip hidup. Selanjutnya kita akan membahas vision atau visi. Visi kepemimpinan Soekarno dan B.J. Habibie merupakan dua poros yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keduanya lahir dari konteks zaman yang berbeda, namun sama-sama memainkan peran sentral dalam membentuk arah dan jati negara ini. Soekarno adalah sosok proklamator, revolusioner, dan ideolog. Visi kepemimpinannya yang bertumpu pada cita-cita besar untuk mendirikan dan mempertahankan sebuah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, di tengah konstelasi global pasca kolonialisme. Ia membayangkan Indonesia bukan hanya sebagai negara yang bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai bangsa yang memiliki identitas nasional yang kokoh, ideologi yang jelas, dan peran yang bermartabat di dunia internasional. Dalam perspektif Soekarno, kemerdekaan adalah awal dari perjuangan besar membangun peradaban bangsa, bukan sekedar akhir dari kolonialisme. Ia menawarkan grand naratif, narasi agung yang membakar semangat rakyat dengan nasionalisme dan persatuan. Nah, sementara itu, Bapak B.J. Habibie sendiri muncul di masa transisi yang penuh gejolak. Ia adalah seorang teknokrat, reformis, dan negarawan yang mengambil alih kepemimpinan di tengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia pasca reformasi. Visi Habibie tidak hanya difokuskan pada penyelamatan bangsa dari kehancuran ekonomi dan sosial, tetapi juga pada penataan ulang sistem pemerintahan menuju tatanan yang lebih demokratis dan berorientasi pada masa depan. Dengan latar belakang keilmuan dan teknologi yang kuat, Bapak Habibie menanamkan fondasi penting untuk kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta penguatan institusi demokrasi. Ia memandang pembangunan dari sudut pandang solusi nyata, pragmatisme, dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, jika dibandingkan sama Bapak Soekarno, mengusung visi pembentukan dan penguatan identitas nasional di masa pasca kolonial dengan titik tekan pada ideologi persatuan dan peran global sebagai pelopor anti penjajahan. Sementara Habibie membawa visi restorasi dan modernisasi pasca otoritarianisme dengan fokus pada demokratisasi, stabilitas ekonomi, dan kemajuan teknologi. Soekarno membangun semangat, sedangkan Habibie membangun sistem. Soekarno menyalakan api revolusi, Habibie menata arah reformasi. Meskipun pendekatan dan fokus keduanya berbeda, visi Soekarno dan Habibie sama-sama ambisius dan krusial bagi perjalanan bangsa. Keduanya menjadi tolak sejarah yang bentuk wajah Indonesia di masa mereka masing-masing. Nah, dalam penilaian visi, Soekarno layak mendapatkan skor 9 dari 10. Ia membangun fondasi sebuah negara merdeka dengan identitas kuat dan peran global yang bermartabat berdasarkan semangat persatuan dan ideologi nasional. Namun, visinya cenderung kurang spesifik dalam aspek pembangunan ekonomi yang pragmatis. Sementara itu, B.J. Habibie mendapatkan skor 8 dari 10. Ia berhasil membangun kembali dan mereformasi Indonesia menjadi negara yang demokratis, transparan, dan kompetitif secara global. Ia menekankan penguatan institusi dan penguasaan IPTEK sebagai fondasi masa depan. Visi Habibie sendiri sangat kuat dalam hal teknis dan solusi, namun kurang membangkitkan emosionalitas publik dan dibatasi oleh masa kepemimpinan yang sangat singkat. Kedua pemimpin ini memiliki dua visi besar. Soekarno memberi bangsa Indonesia semangat, sedangkan Habibie memberikan bangsa ini arah. Dan keduanya dengan cara mereka masing-masing menorehkan jejak sejarah yang tak tergantikan. 5. Clear communication. Komunikasi menjadi salah satu pilar utama dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks negara yang tengah menghadapi tantangan besar. Dua tokoh besar Indonesia, Soekarno dan B.J. Habibie, menunjukkan gaya komunikasi yang sangat berbeda, namun sama-sama efektif
dalam konteks dan zamannya masing-masing. Soekarno, sang proklamator, dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat rakyat melalui pidato-pidato yang penuh gairah. Gaya komunikasinya sangat jelas dalam membangkitkan semangat, memobilisasi massa, dan menanamkan ideologi kebangsaan. Ia menggunakan clear communication yang berbasis pada emosi, retorika massa, dan ideologi. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan rakyat dan membakar semangat perjuangan melalui pesan-pesan yang inspiratif. Kejelasan komunikasi Soekarno bukan terletak pada detail teknis, melainkan pada dampak emosional dan pemahaman ideologis yang bersifat universal. Ketika Soekarno berbicara tentang kemerdekaan, tidak ada keraguan bahwa yang ia maksud adalah kemerdekaan total dari penjajahan fisik maupun mental. Di sisi lain, B.J. Habibie tampil sebagai pemimpin yang mengedepankan rasionalitas dan transparansi, terutama saat memimpin Indonesia dalam masa krisis reformasi. Komunikasi B.J. Habibie sangat jelas dalam menyampaikan argumen-argumen rasional, detail teknis, serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Ia mempraktekkan clear communication yang berbasis pada data, logika, dan transparansi. Tujuannya adalah untuk mengedukasi publik mengenai masalah yang sedang dihadapi, menjelaskan solusi secara objektif, dan membangun kepercayaan rakyat melalui pendekatan yang jujur dan terbuka. Kejelasan komunikasinya terletak pada penjabaran logis yang dapat dipahami oleh mereka yang memiliki latar belakang atau ketertarikan terhadap isu-isu kebijakan dan teknis. Meskipun pendekatan keduanya sangat berbeda, Soekarno lebih emosional dan ideologis, sementara B.J. Habibie lebih rasional dan teknokratis. Keduanya sama-sama berhasil menyampaikan tujuannya kepada bangsa Indonesia. Soekarno memikat hati rakyat dengan kekuatan kata-kata yang menggugah semangat nasionalisme, sedangkan B.J. Habibie mendorong pemahaman melalui kekuatan logika dan fakta. Dari segi penilaian, Soekarno layak mendapat skor 9 dari 10. Dalam pidato-pidato besarnya, seperti saat memimpin massa menuju kemerdekaan, tidak ada yang meragukan arah perjuangannya. Namun, komunikasi Soekarno cenderung kurang memberikan rincian teknis atau implementasi kebijakan secara konkret yang membuatnya kurang jelas di level operasional. Ia sangat berhasil dalam membakar semangat, tetapi tidak selalu menyampaikan cara yang spesifik untuk merealisasikan visi tersebut. Sementara itu, B.J. Habibie mendapat skor 8 dari 10. Komunikasinya sangat jernih ketika menjelaskan kebijakan yang rumit, seperti keputusan referendum Timor Timur, yang ia sampaikan dengan dasar argumen rasional dan pertimbangan geopolitik. Ia ingin rakyat mengerti logika di balik setiap langkah yang dia ambil, meski terkadang terasa pahit. Namun, gaya komunikasinya yang sangat teknis terkadang terasa kurang menyentuh sisi emosional rakyat, karena topik yang ia bahas seringkali kompleks, seperti ekonomi makro atau teknologi. Kejelasan komunikasinya cenderung lebih mudah dipahami oleh kalangan tertentu yang memiliki latar belakang teknis atau akademis. Dengan demikian, gaya komunikasi keduanya mencerminkan karakter pribadi dan kebutuhan zaman masing-masing. Soekarno membangun identitas bangsa dengan retorika yang membakar semangat, sementara Habibie merawat bangsa dalam krisis dengan logika dan transparansi. Keduanya adalah contoh nyata bagaimana komunikasi yang efektif tidak selalu harus sama bentuknya, asalkan tujuan dan arahnya tetap jelas bagi rakyat.
Nomor 6. Expect the best atau mengharapkan yang terbaik. Soekarno adalah sosok pemimpin yang dikenal dengan semangat optimisme yang luar biasa dan keyakinan mendalam terhadap potensi bangsanya. Ia memegang teguh konsep mengharapkan yang terbaik, sebuah prinsip yang tercermin dalam setiap pidato dan tindakannya sebagai pemimpin. Bagi Soekarno, kekuatan utama bangsa terletak pada semangat, keberanian, dan kesanggupan revolusioner rakyat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta membangun identitas bangsa yang besar dan bermartabat. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia dengan semangat juang yang menyala-nyala mampu menaklukkan berbagai tantangan demi kejayaan tanah air. Sementara itu, B.J. Habibie sebagai seorang ilmuwan membawa pendekatan yang berbeda, namun tidak kalah kuat dalam hal ekspektasi terhadap bangsanya. B.J. Habibie memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kapasitas intelektual dan profesionalisme masyarakat Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kecerdasan, kerja keras, dan kemampuan adaptasi yang baik, bangsa ini dapat tumbuh dan berkembang, bahkan di bawah tekanan. Ekspektasi B.J. Habibie berfokus pada rasionalitas, penguasaan teknologi, dan kesiapan menghadapi transisi demokrasi yang kompleks. Dengan memberi ruang bagi para ahli dan menekankan pentingnya pendidikan serta inovasi, B.J. Habibie membuktikan bahwa ia percaya penuh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika dibandingkan, ekspektasi Soekarno lebih bersandar pada kekuatan emosional dan ideologis rakyat. Sementara B.J. Habibie lebih menitik beratkan pada kapasitas intelektual dan keahlian profesional. Namun, keduanya memiliki kesamaan yang fundamental. Mereka melihat potensi besar dalam diri rakyat Indonesia, dan mereka menaruh harapan tinggi pada kemampuan bangsa ini untuk melampaui batas-batas yang selama ini dianggap tidak mungkin. Maka dalam hal penilaian, Soekarno layak mendapatkan skor 9 dari 10. Ia berhasil membakar semangat rakyat melalui pidato-pidatonya yang karismatik, yang secara konsisten mendorong bangsa untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan. Namun, ekspektasi tinggi ini terkadang kurang diiringi dengan perencanaan teknis dan ketersediaan sumber daya yang memadai, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi. Di sisi lain, B.J. Habibie mendapatkan skor sempurna 10 dari 10. Ia menunjukkan ekspektasi tinggi terhadap bangsanya melalui tindakan konkret. Investasi besar pada pendidikan dan teknologi, pemberdayaan para ahli, serta dorongan terhadap proses demokrasi yang sehat. Ia tidak hanya percaya pada rakyatnya, tetapi juga memberi mereka kesempatan nyata untuk berkembang. Dengan demikian, baik Soekarno maupun B.J. Habibie telah menunjukkan seorang pemimpin besar, bukan hanya mereka yang memimpin dari depan, tetapi juga mereka yang percaya dan menanamkan kepercayaan itu kepada rakyatnya. Melalui harapan yang tinggi, mereka memampukan bangsa ini untuk mewujudkan hal-hal besar, bahkan yang sebelumnya terasa mustahil. Berikutnya nomor 7, yaitu support atau dukungan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan arah dan nasib bangsa, terutama di masa-masa krisis. Dua tokoh besar Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan B.J. Habibie, menunjukkan bagaimana bentuk dukungan dari seorang pemimpin dapat menjadi kekuatan penggerak perubahan. Presiden Soekarno sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia
memberikan dukungan yang kuat dalam bentuk moral, ideologis, dan simbolis. Di tengah era revolusi yang penuh gejolak, Soekarno menjadi figur pemersatu bangsa. Ia membangkitkan semangat perjuangan rakyat melalui pidato-pidato yang menggugah. Karismanya yang luar biasa, serta visi ideologisnya yang menanamkan rasa percaya diri dan harapan pada masa depan Indonesia. Dukungan emosional dan retorikanya menjadi pendorong utama dalam mempertahankan persatuan nasional dan semangat kemerdekaan. Karena kontribusi tersebut, ia layak mendapat penilaian 10 dari 10 dalam hal peran kepemimpinan yang mendukung perjuangan bangsa. Sementara itu, B.J. Habibie muncul sebagai pemimpin transisi di masa krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian pasca reformasi, B.J. Habibie memberikan bentuk dukungan yang berbeda. Ia membangun fondasi sistemik melalui kebijakan-kebijakan strategis, reformasi hukum, dan penguatan kelembagaan. Peran B.J. Habibie sangat krusial dalam menata ulang negara, menstabilkan perekonomian, serta membuka jalan bagi demokratisasi. Ia menunjukkan kepemimpinan yang rasional, berani mengambil keputusan besar dalam waktu yang singkat, dan berfokus pada pemberdayaan institusi serta masyarakat agar mampu bangkit dari keterpurukan. Karena itu, ia juga memperoleh penilaian sempurna yaitu 10 dari 10 sebagai pemimpin yang memberikan dukungan transformasional. Meskipun berasal dari konteks dan zaman yang berbeda, kedua pemimpin ini membuktikan bahwa semangat atau dukungan merupakan elemen krusial dalam kepemimpinan, baik dalam bentuk dorongan moral yang membangkitkan semangat seperti yang dilakukan Soekarno, maupun dalam bentuk dukungan sistemik yang memfasilitasi perubahan seperti yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Keduanya menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menggerakkan dan menopang bangsanya di tengah tantangan. 8. Encouragement atau dorongan. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Soekarno dan B.J. Habibie menampilkan dua pendekatan yang sangat berbeda, namun sama-sama efektif dalam memberikan dorongan dan semangat kepada bangsa. Soekarno dikenal sebagai seorang orator ulung yang mampu menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia dengan gaya komunikasi yang karismatik dan retorika yang membakar semangat. Ia menjadikan pidato-pidatonya sebagai senjata utama dalam mengobarkan semangat perjuangan. Dorongan yang diberikan Soekarno bersifat emosional, massa, dan ideologis, berakar pada semangat revolusi, nasionalisme, dan persatuan bangsa. Ia menekankan pentingnya kebanggaan nasional dan semangat kolektif untuk melawan penjajahan serta membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tujuannya jelas, membangkitkan spirit revolusioner yang mampu menggerakkan massa menuju cita-cita kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Sebaliknya, B.J. Habibie mengusung gaya kepemimpinan yang lebih tenang, namun tidak kalah kuat. Ia memberikan dorongan melalui pendekatan yang rasional, sportif, dan individual. Fokus utamanya adalah pada pengembangan potensi sumber daya manusia, pendidikan, dan teknologi. B.J. Habibie membangun kepercayaan diri rakyat Indonesia dengan menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju, asal memiliki keberanian untuk berpikir kritis, bertindak profesional, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
Dorongannya bersifat membangun kapasitas dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global, terutama di era modern yang penuh dengan kompetisi intelektual dan kemajuan teknologi. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari pendekatan mereka. Soekarno membakar semangat melalui emosi kolektif dan simbol-simbol perjuangan. Sementara B.J. Habibie menginspirasi melalui nalar, prestasi, dan keteladanan moral. Maka Soekarno dinilai sangat efektif dalam membangkitkan patriotisme rakyat, sehingga ia layak mendapat skor 8 dari 10 dalam hal kemampuan mendorong massa. Sementara itu, B.J. Habibie diberikan skor 10 dari 10. Habibie diakui memberikan kontribusi luar biasa dalam membangun kesadaran intelektual dan semangat perubahan melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Keduanya dengan gaya dan konteks zaman masing-masing berhasil memberikan dorongan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Soekarno dengan kobaran semangat revolusi, dan B.J. Habibie dengan ketekunan membangun masa depan dan berlandaskan ilmu pengetahuan dan integritas. Berikutnya nomor 9, yaitu recognition atau pengakuan. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Soekarno dan B.J. Habibie menampilkan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama signifikan dalam memaknai dan memanfaatkan pengakuan sebagai bagian dari strategi kepemimpinan mereka. Soekarno sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia merupakan sosok yang sangat memahami kekuatan simbolik dari pengakuan. Ia menjadikan pengakuan sebagai alat untuk membangkitkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan bangsa, dan membangun legitimasi di mata dunia internasional. Pengakuan terhadap Soekarno bersifat karismatik dan heroik, dibangun melalui narasi perjuangan kemerdekaan, semangat kebangsaan, dan ideologi nasional. Dorongan yang ia dapatkan berasal dari rakyat, serta pengaruh geopolitik yang ia mainkan di kancah internasional. Melalui pendekatan ini, Soekarno mampu menciptakan identitas kolektif yang kuat dan membangun rasa bangga sebagai bangsa merdeka. Beda halnya dengan B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden dalam masa transisi yang penuh tantangan. B.J. Habibie memaknai pengakuan bukan sebagai bentuk simbolik, melainkan sebagai hasil dari kinerja nyata. Pengakuan terhadap B.J. Habibie lebih bersifat pragmatis dan fungsional, lahir dari keberaniannya melakukan reformasi institusional, mengambil keputusan sulit, dan menunjukkan integritas profesional. Ia menggunakan pengakuan sebagai sarana untuk membangun kembali kepercayaan publik, menata ulang sistem pemerintahan, dan meletakkan fondasi yang kokoh bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun perbedaan pendekatan, mereka cukup mencolok. Soekarno dengan kekuatan simbol dan karisma, B.J. Habibie dengan bukti nyata dan reformasi. Namun keduanya sama-sama menjadikan pengakuan sebagai elemen penting dalam kepemimpinan. Pengakuan inilah yang pada akhirnya turut membentuk identitas dan arah bangsa Indonesia di masa masing-masing. Jika harus diberi penilaian, maka Soekarno layak mendapatkan skor 8 dari 10 atas kemampuannya memanfaatkan pengakuan untuk membangun rasa kebangsaan dan menggalang dukungan rakyat melalui pendekatan simbolik dan emosional. Sementara itu, B.J. Habibie mendapatkan skor 9 dari 10 karena pendekatannya yang lebih berbasis pada hasil konkret, reformasi menyeluruh, serta upaya pemulihan kepercayaan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional.
Nomor 10 Stimulating Work atau menstimulasi pekerjaan. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, konsep stimulating work atau pekerjaan yang menantang dan mengacu semangat telah menjadi landasan penting dalam proses pembangunan bangsa. Dua tokoh besar, Soekarno dan B.J. Habibie, menunjukkan bagaimana konsep ini diterjemahkan secara berbeda sesuai dengan konteks zaman dan karakter kepemimpinan masing-masing. Soekarno sebagai bapak proklamator dan pemimpin revolusi memandang pembangunan bangsa sebagai sebuah stimulating work yang syarat dengan makna perjuangan ideologi. Bagi Soekarno, seluruh proses membangun Indonesia merdeka adalah pekerjaan besar yang menuntut pengorbanan, kebersamaan, dan semangat kolektif. Ia menjadikan proyek-proyek kebangsaan bukan sekedar program kerja, melainkan bagian dari pembentukan identitas nasional. Retorikanya yang membakar semangat, serta visinya tentang masa depan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat, mampu menggerakkan rakyat untuk melihat setiap tindakan mereka sebagai bagian dari perjuangan luhur bangsa. Dalam konteks ini, Soekarno dinilai sangat berhasil menciptakan susunan kerja yang menantang dan menginspirasi, sehingga pantas memperoleh penilaian 9 dari 10. Berbeda dengan Soekarno, B.J. Habibie menghadapi tantangan yang lebih teknokratis dan kompleks. Sebagai pemimpin di era transisi dan krisis, B.J. Habibie mendefinisikan stimulating work dalam konteks penguasaan teknologi, reformasi sistem, serta pemecahan masalah ekonomi politik yang rumit. B.J. Habibie tidak hanya menetapkan proyek-proyek berteknologi tinggi seperti industri dirgantara, tetapi juga memberikan tanggung jawab besar kepada tim profesional di tengah tekanan situasi nasional yang genting. Ia percaya bahwa kecerdasan, keberanian mengambil keputusan sulit, dan profesionalisme adalah kunci untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Melalui gaya kepemimpinan ini, B.J. Habibie mampu menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan tantangan dan inovasi, sehingga ia juga layak mendapat skor 9 dari 10. Meskipun berbeda dalam pendekatan, baik Soekarno maupun B.J. Habibie sama-sama berhasil menjadikan stimulating work sebagai kekuatan pendorong utama bagi kemajuan Indonesia. Soekarno dengan perjuangan ideologis dan semangat nasionalisme, B.J. Habibie dengan inovasi teknologi dan reformasi struktural. Keduanya membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan dan pekerjaan yang berat menjadi panggilan jiwa bagi rakyatnya. Nomor 11 Fokus on Team Interest Needs atau fokus pada kepentingan tim. Sementara itu, B.J. Habibie memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam masa transisi yang penuh tantangan pasca Orde Baru, B.J. Habibie memandang timnya sebagai gabungan dari kabinet, para teknokrat, profesional, serta elemen masyarakat sipil. Ia berhadapan dengan kebutuhan mendesak akan transisi demokrasi dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, fokus utama B.J. Habibie adalah kebutuhan fungsional dan reformasi struktural. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang rasional, responsif, serta berbasis data dan transparansi. Kepemimpinan B.J. Habibie tercermin dalam usahanya membangun institusi yang stabil, memperluas ruang kebebasan politik, serta memperbaiki sistem ekonomi nasional yang sedang runtuh. Jika dibandingkan, Soekarno lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan emosional dan ideologis dari rakyat sebagai timnya. Ia mengedepankan semangat kebangsaan dalam membangun fondasi negara baru. Sementara B.J. Habibie lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan fungsional dan sistemik dari masyarakat dan institusi, dalam rangka menyelamatkan dan menata ulang negara yang sedang mengalami krisis multidimensi. Keduanya mendapatkan penilaian yang tinggi
dalam hal kepekaan terhadap kebutuhan tim mereka masing-masing. Soekarno mendapatkan skor 9 dari 10 karena kemampuannya dalam merangkul semangat kolektif rakyat, membangun identitas nasional, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai poros dari setiap kebijakan dan pidatonya. Di sisi lain, B.J. Habibie juga meraih skor 9 dari 10 karena keberhasilannya merespon tuntutan zaman dengan kebijakan-kebijakan rasional, reformis, dan akomodatif terhadap kebutuhan timnya yang lebih beragam dan kompleks. Nomor 12 Inspiration atau inspirasi. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Soekarno dikenal sebagai sosok pemimpin karismatik dan orator ulung yang mampu menginspirasi jutaan rakyat Indonesia. Dengan visi yang kuat, penuh semangat kebangsaan, dan keberanian yang tak tergoyahkan, Soekarno menyentuh hati dan jiwa rakyat. Karisma pribadinya memancar dalam setiap pidato yang ia sampaikan, membakar semangat juang, serta membangkitkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Ia tidak hanya hadir sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan identitas nasional. Soekarno menjadi sumber inspirasi emosional yang mendalam. Ia menyampaikan pesan perjuangan dan patriotisme dengan cara yang membekas di benak rakyat, mendorong keberanian untuk melawan penjajahan dan membangun jati diri bangsa. Kepemimpinannya berakar kuat pada ideologi nasionalisme dan semangat revolusi, menjadikannya figur pemersatu dalam masa-masa krusial kemerdekaan. Di sisi lain, B.J. Habibie menawarkan bentuk kepemimpinan yang berbeda, namun tak kalah menginspirasi. B.J. Habibie menghadirkan sosok pemimpin yang rasional, intelektual, dan visioner. Ia dikenal melalui kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta perannya dalam membawa Indonesia pada era reformasi. Kepemimpinan B.J. Habibie menekankan pentingnya profesionalisme, pengambilan keputusan yang berani, serta dedikasi pada integritas dan ketulusan pribadi. Jika Soekarno menginspirasi dengan semangat dan emosi kolektif, maka B.J. Habibie menginspirasi lewat kecerdasan, nalar, dan gagasan kemajuan. Ia membangkitkan harapan baru melalui pendekatan ilmiah dan kebijakan strategis, memotivasi generasi muda untuk berpikir kritis dan bertindak berbasis prinsip. Kedua pemimpin ini, meskipun menempuh jalur yang berbeda, sama-sama mendapatkan penilaian sempurna. Skor 10 dari 10. Soekarno dinilai tinggi karena karisma, patriotisme, dan keteladanannya dalam perjuangan. Sementara B.J. Habibie dinilai tinggi karena pemikirannya yang maju, keberanian dalam reformasi, serta integritas intelektual yang langka. Kesimpulan dalam bentuk matriks summary. Dalam memahami karakteristik seorang pemimpin yang baik, kita dapat menggunakan pendekatan visual berupa sebuah matriks yang menggambarkan hubungan antara individu pemimpin dengan berbagai aspek kepemimpinan yang ideal. Dalam matriks ini, sumbu X merepresentasikan nama-nama pemimpin yang menjadi objek penilaian atau kajian, sementara sumbu Y menunjukkan berbagai aspek yang mencerminkan kualitas dari seorang good leader atau pemimpin yang baik. Matriks ini bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan reflektif untuk menilai kekuatan dan area yang masih perlu dikembangkan oleh setiap pemimpin. Dengan membandingkan aspek-aspek kepemimpinan ini secara menyeluruh, kita bisa memahami pola keberhasilan kepemimpinan dan belajar dari teladan yang telah terbukti efektif dalam memimpin. Berikut matriks 12 Good Leader. Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden B.J. Habibie mencerminkan kekuatan luar biasa yang membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia, meskipun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Soekarno tampil sebagai sosok karismatik yang menginspirasi rakyat melalui ideologi yang kuat dan semangat perjuangan nasional. Kepemimpinannya ditandai oleh keberanian dalam merumuskan jati diri bangsa dan membangun rasa kebangsaan yang kokoh di tengah tantangan zaman kemerdekaan. Sementara itu, Habibie muncul sebagai pemimpin reformis dengan pendekatan rasional dan teknokratik. Ia dikenal dengan profesionalismenya, serta keberaniannya dalam mendorong perubahan politik dan demokratisasi di era transisi. Di tangan Habibie, Indonesia memasuki babak baru dengan berbagai reformasi yang membuka jalan bagi tata kelola negara yang lebih terbuka dan modern.
Meski berbeda gaya dan latar belakang, keduanya memberikan warisan besar bagi bangsa Indonesia. Soekarno mewariskan visi kebangsaan yang kuat, sedangkan Habibie memberikan inspirasi melalui semangat reformasi dan kemajuan teknologi. Kepemimpinan mereka menjadi fondasi penting dalam sejarah Indonesia, masing-masing memberi kontribusi signifikan pada zamannya. Berikut adalah matriks perbandingan skor aspek 12 good leader antar Presiden Soekarno dan Presiden B.J. Habibie. Matriks ini menunjukkan performa masing-masing pemimpin pada setiap aspek berdasarkan analisis sebelumnya. Soekarno dan B.J. Habibie merupakan dua tokoh pemimpin besar Indonesia yang sama-sama menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sangat tinggi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Soekarno dikenal sebagai pemimpin visioner yang mampu menetapkan tujuan-tujuan besar dan jelas bagi bangsa. Ia menetapkan ekspektasi yang tinggi terhadap hasil yang ingin dicapai, dan hal ini menjadi kekuatan utama dalam gaya kepemimpinannya. Sebaliknya, B.J. Habibie menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat melalui kemampuannya dalam memberikan dukungan serta pengakuan terhadap kinerja timnya. Ia lebih menonjol dalam membangun semangat kolaborasi dan kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Meskipun memiliki kekuatan yang berbeda, keduanya mencerminkan sosok pemimpin ideal yang saling melengkapi. Soekarno sebagai penggerak visi bangsa dan Habibie sebagai pembina sumber daya manusia dan teknologi. Dalam konteks sejarah dan kebutuhan bangsa yang berbeda, keduanya telah memberi kontribusi besar yang tak ternilai.